Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Fudi. Di video kali ini teman-teman saya ingin ceritakan suatu pengalaman dari Mas Topan dan Bang Yusuf. Nah, kebetulan Mas Topan ini asli orang Bima dan Bang Yusuf adalah temannya di Jakarta. Ketika itu si Mas Topan mengajak Bang Yusuf itu ke Bima dengan mengendarai mobil. Sebelum lanjut dalam ceritanya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Baiklah teman-teman, ceritanya terjadi di tahun 2003 ketika Sopan sama Bang Yusuf untuk pergi ke Bima, NTB. Singkat cerita, Bang Topan itu dalam perjalanannya kurang lebih 4 hari lah. Karena bawa kendaraan atau mobil gitu kan, nggak lewat pesawat terbang. Setelah sampainya di Bima, Bang Topan sama Bang Yusuf ini menelusuri daerah-daerah yang namanya perkampungan situ itu jalannya lumayan nanjak gitu kan. Seperti kayak pegunungan gitulah atau bukit-bukit gitu. Dan samping-sampingnya itu ya pohon-pohon atau perkebunan gitu. Ketika dalam perjalanan ya di suatu desa yang menuju ke kampungnya ke Mas Tovan itu memang apa ya, gelap gitu, kondisinya memang gelap karena samping ada pesawahan, ada perkebunan gitu kan. Secara nggak sengaja gitu kan, lagi bawa mobil, karena yang bawa mobil itu Bang Topan dan Mas Yusuf itu di sebelahnya. Jarak berapa meter, Mas Yusuf itu dikejutin dengan sosok perempuan yang berpakaian baju putih dengan rambutnya acak-acakan. Nyuruh berhenti, Mas Yusuf tuh berhenti dulu. Topan, berhenti, berhenti, berhenti. Kenapa? Itu lihat di depan katanya. Lihat di depan kenapa? Katanya. Itu ada perempuan di depan. Waduh, katanya. Bang Topan itu semut. Waduh, kata-kata mau ginian nih. Emang apaan tuh Bang Topan? Nah, kalau di Bima ini sangat terkenal. Namanya Ara Ambi atau Ambiara. Ambiara ini sosok perempuan, hantu perempuan yang benar-benar mondar-mandir terbang-terbang. Kadang juga menampakkan dirinya untuk nakut-nakutin di kalangan masyarakat sini. Ya udah kita berhenti dulu lah, jangan. Kalau kita berhenti malah makin digoda katanya. Kata Bang Topan, karena Bang Topan itu ya asli di Bima gitu kan. Bang Yusuf ini benar-benar ketakutan karena dari jauh aja udah terlihat serem gitu. Ketika itu ambu ara itu menjauh, dikiranya Bang Yusuf itu udah aman gitu kan. Akhirnya melanjutkan perjalanan itu. Ya di malam itu kebetulan sekitaran sepuluh jam 10 lewat, karena kondisi perkampungan itu sepi gitu kan. Akhirnya mereka pun jalan lagi
Sampai Bang Yusuf ini selalu baca-bacaan gitu kan. Ketika udah memasuki daerah-daerah perkebunan gitu, dengan di samping-sampingnya pohon-pohon, nah, Bang Topan sama Bang Yusuf ini tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Sam amat jalanan, kata Bang Yusuf. Bicara ke Bang Topan ini kan. Udahlah, udah tanggung. Udah dalam perjalanan bentar lagi, paling kurang lebih 45 menit lagi. Sampai situ, ternyata si Ambu Ara ini, atau si Ambi Ara ini, nyegat pas di tengah-tengah jalan. Sampai-sampai Bang Yusuf sama Mas Topan ini kaget. Karena jaraknya cuma hanya beberapa meter dari mobilnya. Ternyata nggak taunya di arah ini ngikutin. Sampailah di situ mereka pun benar-benar ketakutan. Karena dari sosok Ambiara ini dengan seperti gaun putih dan rambutnya panjang tapi acak-acakan dengan matanya yang tajam menyorot gitu kan. Serem loh pokoknya. Pas di situ mereka berhenti. Bang Yusuf sama Bang Topan ini berhenti ngeliatin karena posisinya si Ambiara itu ada di tengah-tengah kayak ngecegat gitu. Akhirnya memutuskan untuk berhenti matiin lampu. Setelah itu si Ambiara ini pelan-pelan perlahan ngedeketi mobil itu. Mereka pun merasa ketakutan. Bang Topan, Bang Yusuf itu benar-benar ketakutan sampai semua kaca ditutup dan pintu pun langsung dikunci-kunci gitu. Ketika itu si Ambiara itu cuma ketawa terus. Itu yang namanya pas dia ketawa di telinga itu benar-benar apa ya, mencekam banget gitu kan, dengan sosoknya yang benar-benar menakutkan. Sampai-sampai kurang lebih sekitar 5 menit lah, 5 menit atau 10 menit mereka cuma hanya diam menunduk aja di mobil tanpa mau ngeliat. Tapi suara itu masih ngedengeran jelas di depan mobil itu. Sampai-sampai setelah 10 menit itu nggak kedengeran lagi, Bang Topan sama Bang Yusuf itu coba untuk membuka mata, lihat nggak ada. Akhirnya Bang Topan itu, ayo kita jalan-jalan. Akhirnya jalan lagi, sampailah di rumahnya Bang Topan. Itu sekitar kurang lebih jam 11 lewat. Setelah sampainya di rumah, mereka pun masih diganggu oleh Ambiara itu. Ternyata di jok belakang mobilnya itu, di kursi belakang, pas mereka nengok di kaca mobil di atas, ternyata si Ambiara itu ada di belakang, kursi belakang. Kalau ketawa langsung mereka lah keluar dari mobil, langsung masuk ke rumah, ngedobrak rumah. Bang Topan itu ngomong, Pak, Bu, Assalamualaikum.
Akhirnya bapaknya karena habis saat sholat gitu kan, sholat isya tapi agak malaman, terdengar suara Bang Topan itu pun sudah selesai sholat gitu kan. Coba keluar, akhirnya buka pintu, Bang Topan sama Bang Yusuf itu tiba-tiba langsung ngedobrak masuk gitu kan, sampai terjatuh lah Astagfirullahaladzim, kata bapaknya. Nah, bapaknya namanya Abu Bakar. Nah, kata Bapak Abu Bakar ini, kamu apa-apaan? Katanya. Bang Topan pun bilang, Pak, diikuti nama Amdihara. Amdihara. Apa udah lama nggak pernah dengar kasus ini lagi, kok tiba-tiba muncul lagi. Akhirnya bapaknya itu keluar dan mengecek di mobil. Ternyata yang nggak ada apa. Sampai di situ akhirnya mereka kan udahlah, tenang nggak apa-apa, udah biarin mobil di situ aja dulu, gampang besok pagi nanti dirapiin. Akhirnya mereka pun pada cuci muka, bersih gitu, dan istirahat. Setelah itu keesokan harinya gitu kan, sekitar jam 8 mereka pun bangun. Setelah bangun mereka bercerita kepada ibu bapaknya Bang Tovan ini. Bang Yusuf itu nanya, Pak maaf, kalau di sini emang terkenal ininya. Itu sih sebenarnya dari dulu katanya, dari kami kecil juga udah sering yang namanya ambiaran terkenal, hantu yang terkenal menyeramkan, bahkan jadi legend. Terus Bang Yusuf bilang, baru tahu saya di daerah sini ada legendnya hantu, karena dari sejarahnya ya dari turun temurun gitu kan ceritanya, dan bahkan sering ada warga pun sering ditemuin. Terus bapaknya bilang, yang penting mah kalian itu selamat, sampai rumah nggak diapa-apain. Emang sampai mencelakain gitu Pak? Tanya sih Bang Yusuf itu. Ya Allah alam katanya, kadang-kadang karena pas kebetulan mungkin. Aduh serem katanya. Ya udahlah jangan dipikirin, biar aja kita doa aja. Bapaknya Bang Topan ini bicara, ya karena Bang Topan udah pernah dengar dari semenjak dia belum ke Jakarta itu, ya dengar cerita-cerita itu tapi belum pernah nemuin. Pas nemuin ya ini kejadian pertamanya di tanah kelahirannya sendiri. Nah, singkat cerita di siang hari itu Bang Tovan mengajak Bang Yusuf itu untuk keliling di sana, di perkampungan sana gitu kan, di perkampungan daerah Bima. Ya keliling sampai di tempat-tempat yang rekreasinya lah, sampai tempat santainya, sampai pulang-pulang pun sore gitu kan. Kata Bang Tovan, pulang yuk, ini udah mau maghrib nih. Ini lagi bagus-bagusnya di ini. Jadi apa ya, Bang Bang Yusuf ini terpesona gitu dengan keindahan di sana itu, di Bima itu. Lihat suasana pemandangan alamnya itu dia terpesona. Bahkan kalau misalkan naik lagi di daerah ke atasnya lagi itu ada dulu sejarahnya, ada makam yang dikeramatkan juga.
tapi mereka nggak sempet untuk ke sana karena waktu udah nunjukin istilahnya mau malam. Apalagi kemarin itu mereka pertama kalinya melihat sosok hantu yang disebut ambiara. Akhirnya mereka pun pulang dari pusat perkotaan dan balik lagi. Pasti malam itu mereka itu nyampe rumah sekitar jam setengah 9, dan di perjalanan itu ya aman, nggak terjadi apa-apa. Sampailah di rumah, terus mereka ngobrol-ngobrol dengan bapak ibunya dari Bang Tovan ini, ngobrol, pengen tahu ceritanya. Semakin diceritain tentang sosok-sosok misterius di Bima, Mas Yusuf itu makin ngerasa takutnya, benar-benar ketakutan. Ada yang disebut Bapak Dasi, Pak Dasi lah. Sampai jadi ada tokoh 3 hantu yang di daerah Bima itu terkenal. Ya, yang keduanya itu ya dari Ambiara sama Pak Dasi. Akhirnya diceritakan lah oleh bapaknya si Mas Topan itu. Ini dan karakternya seperti ini. Macam-macam diceritain misteri. Akhirnya mereka pun tidur kembali, dan Mas Yusuf nggak tahu kenapa nggak bisa tidur di malam itu, karena kepikiran dari cerita-cerita bapaknya Bang Tovan itu menceritakan, sampai-sampai dia pun memvisualkan imajinasinya bahwa sosok ini tuh begini, ini begini. Dan suatu ketika, tepatnya jam 12 malam lah, kamar jendelanya itu diketok, tok 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 tok. Ya Bang Yusuf bingung siapa gitu kan. Saking penasaran, dia pun buka gordeng gitu kan. Pas buka gordeng, ternyata sosok perempuan ambiara itu ada di jendela dengan melotot gitu kan, ngeliatin sembari ketawa. Seperti itu. Karena Bang Yusuf ini ketakutan, takut banget, sampai-sampai keluar dari kamar, masuk ke kamarnya Bang Tovan. Bang Tovan pun sempat terkejut gitu kan. Apaan sih, Sup? Gak berani, gak berani. Bang Yusuf cuma bilang, gak berani, gak berani. Kenapa? Ngigo, kata Bang Tovan. Enggak, itu di kamar. Di kamar saya tadi ada sosok perempuan itu lagi. Aduh, udahlah, jangan. Lihat, Bapak, itu pintunya udah ditutup belum? Aduh, nggak tahu. Akhirnya udahlah, kita tidur aja sih. Akhirnya mereka pun tidur di situ. Si Bang Tovan sama Bang Yusuf itu bareng. Izin ya teman-teman, kopi dulu. Keesokan paginya pun Mas Yusuf menceritakan kembali kejadian semalam itu ke bapaknya. Pak, tadi saya semalam didatengin lagi, Pak. Datangin siapa? Itu perempuan itu. Ya mungkin kamu apa ya? Baru kali di sini katanya. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah katanya. Saya jadi takut di sini, niatnya mau
liburan sembari silaturahmi di sini, tapi sering dilihatin sosok itu terus gitu. Udah nggak apa-apa, tenang, nanti bapak yang ingin. Ya karena mereka kan asli sananya gitu kan, kayak bapaknya Abu Bakar itu kan benar-benar udah dari kecil emang di situ. Kalau Bang Tovan itu dia setelah lulus kuliah itu ya udah terbang ke Jakarta gitu kan, bekerja. Nah, kejadian itu memang jadi suatu apa ya, bukan kenang-kenangan, jadi suatu pengingatan begitu seremnya hantu-hantu di daerah lain juga nggak kalah serem gitu. Apalagi melegenda gitu. Akhirnya keseharian mereka itu ya nggak jauh dari perkampungan situ, terus ngobrol sama bapaknya atau dengan tetangga-tetangga teman-temannya Bang Topan itu ngumpul di rumah. Dan di hari kelima ada salah satu tetangganya Bang Tovan mengajak Bang Yusuf sama Bang Tovan itu untuk ya jalan-jalan lah malam. Dia mau nunjukin suatu tempat yang benar-benar asik gitu kan kalau di malam hari buat nongkrong. Akhirnya mereka pun jadi pergi karena pengen tahu situasi atau pengen tahu kondisi keadaan di sana. Nggak terasa waktu itu udah nunjukin jam 11. Bang Yusuf itu tiba-tiba keinget udah malam kayaknya. Akhirnya Bang Yusuf ngeliat jam, Bang udah jam 11 nih, udah kemalaman kita. Akhirnya tetangganya Bang Tovan itu, nggak apa-apa, saya aja biasa pulang jam 12 atau jam 1. Emang nggak takut Bang? Tanya si Bang Yusuf ini. Ya udah biasa, nah anak sini udah biasa. Nah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Pas pulang-pulang itu di jembatan mereka pun dihadang kembali dengan sosok perempuan yang bernama Ambiara. Kali ini mereka itu benar-benar ya, terutama Bang Yusuf karena nggak kuat sampai pingsan di mobil gitu kan. Sementara Bang Tovan sama tetangganya itu bilang udah tabrak aja katanya. Lagian ini ngalangin jalan. Yakin kata Bang Tovan. Akhirnya kata tetangganya yakin. Ayo kita baca-baca dulu. Akhirnya ngebut gitu kan sampai nabrak. Sampai kerasa mobil itu beduk gitu. Pas lihat di spion belakang itu ya nggak ada gitu kan sosok itu, nggak tahu kemana. Nah, setelah itu Bang Topan pun terus nancap gas mobilnya, terus naik turun gitu untuk sampai ke perkampungan mereka gitu. Setelah di sana Bang Topan itu ngerasa ada yang nggak beres. Ingat waktu pertama dia datang itu si Ambiara itu ada di jok belakang. Ternyata benar, sosok perempuan itu di jok belakang sembari megang kepalanya ngelus-ngelus kayak gini, ngelus-ngelus si Bang Yusuf ini yang duduk di belakang. Saking terkejutnya mereka berdua ini kaget dan lari, meninggalkan Bang Yusuf sendiri di mobil. Mereka pulang pada sembari teriak-teriak tolong 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 gitu kan.
Ambiara ada ambiara dia. Sampailah bapaknya Mas Topan itu keluar, sampai tetangganya sebelah pada keluar. Ada apa? Itu teman saya dipegangin situ. Ada tokoh ulama di situ, kebetulan juga pemuka agama sesepuh di situ gitu kan. Ngobrol, akhirnya bapaknya Bang Tovan ini minta tolong kepada sesepuh itu. Tolong ini tamu saya yang pegang. Akhirnya diurus, dibaca apa-apa. Akhirnya si Ambiara itu ngilang, dan Mas Yusuf itu masih belum sadar di mobil. Akhirnya tepok, ternyata di sininya itu ada jadi luka gitu kan. Si Mas Yusuf itu ketika sadar dia ngerasa ininya perih, pas dilihat luka, sampai dia itu demam sampai 2 hari. Akhirnya bapaknya Bang Tovan itu, Bapak Abu Bakar ini, nemuin lagi sesepuh di situ untuk berobat nyembuhin temennya Bang Tovan ini atau si Yusuf ini. Dengan dia nggak tahu berdoa terus diolesin dengan air putih yang didoakan. Nggak lama panasnya Bang Yusuf itu turun. Akhirnya Bang Yusuf pun tertidur lagi sampai pulih, sadar, seger lagi gitu. Akhirnya mereka pun pas pulang mau balik ke Jakarta diantar sama sesepuh itu sampai ke gerbang keluar dari situ. Setelah diantar, ya mereka pun pamitan untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan naik pesawat. Mobilnya dibawa lagi ke bapaknya Bang Tovan buat di rumah gitu kan, karena perjalanan capek. Singkat cerita, mereka pun udah berangkat lagi. Tapi yang namanya Bang Yusuf masih terngiang-ngiang dalam pikirannya itu, sosok itu mengikuti terus sampai ke Jakarta. Nah, disitulah teman-teman cerita dari Bang Tovan dan Bang Yusuf ketika perjalanan mereka berkunjung ke Bima NTB. Ya, di sana ada salah satu sosok yang benar-benar melegenda yang disebut Ambiara. Itu sosok perempuan yang mukanya serem dan rambut panjang dengan acak-acakan, memakaikan gaun putih. Oke lah teman-teman, mungkin sampai situ ceritanya. Next lain waktu saya ceritakan lagi di daerah-daerah berikutnya. Buat yang udah nge-like, buat yang udah share, udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua banyak rezeki. Sekian dari saya, Safruddin Alayubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.